Halo teman-teman Brother Phil, kali ini kita akan membahas perdebatan God Logic dengan seorang Muslim. Coba deh, bayangkan skenario kayak gini. Seseorang menulis biografi tentang Anda, merinci pemikiran terdalam Anda, apa misi hidup Anda, semuanya. Tapi, Pasti ada tapinya nih. iya, tapi buku itu ditulis 600 tahun setelah Anda meninggal dunia. Dan penulisnya mengklaim kalau teman-teman terdekat Anda yang hidup bareng Anda itu sepenuhnya salah paham tentang siapa Anda sebenarnya. Wow, itu klaim yang sangat berani ya. Kedengarannya emang agak absurd. Kan kedengaran nggak masuk akal banget. Nah, itulah pada dasarnya inti dari perdebatan historis dan teologis yang mau kita eksplorasi hari ini. Jadi sebagai konteks, saluran YouTube tersebut menampilkan pembawa acara bersama Mike Jones, yang juga dikenal sebagai Inspiring Philosophy. Yang lumayan terkenal itu ya? Benar. Di mana mereka berdua merespon sebuah video dari seorang TikToker Muslim. Tepat sekali. Jadi TikToker ini mengklaim dia bisa membuktikan kalau kekristenan itu palsu dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia menyatakan kalau agama tersebut sebenarnya adalah polisme atau ajaran Paulus. Cuma 60 detik. Kurang dari 1 menit. Kalau Anda mendengarkan ini dan mikir, gimana caranya seseorang bisa membongkar sejarah ribuan tahun dalam 60 detik? Ya Anda menanyakan hal yang sangat tepat. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari awal videonya. Jadi TikToker tersebut memulai videonya dengan melafalkan syahadah, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, dan mengimplementasikan apa yang dalam video God Logic disebut sebagai metode dakwah. Dakwah itu semacam pendekatan dakwah ya? Benar, semacam skrip proselitisasi yang benar-benar udah terstruktur. Nah, poin serangan pertamanya adalah soal angka dan jarak fisik. Dia menyoroti bahwa 13 dari 27 kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Lalu apa yang dia anggap sebagai masalah utamanya? Masalahnya, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus secara fisik sebelum penyaliban. Jadi ya, kesimpulan si TikToker, Paulus ini sama sekali nggak bisa dipercaya. Oke. Jadi argumen itu pada dasarnya bertumpu pada satu kriteria utama kan, yaitu validitas sejarah membutuhkan perjumpaan fisik. Iya, harus pernah ketemu langsung. Nah, dalam video God Logic, mereka merespons kriteria ini dengan langsung menguji konsistensi logisnya. Kalau kita menerima premis bahwa tidak pernah bertemu secara fisik di abad pertama itu mendiskualifikasi seseorang sebagai utusan kebenaran, ya pedang itu bakal memotong kedua arah. Maksudnya jadi bumerang gitu ya? Tepat. Mereka menerapkan standar ini pada tokoh di pihak lawan debat, yaitu Muhammad. Nah, disinilah saya pengen memposisikan diri sebagai pendengar yang skeptis. Kalau kita pakai standar ini, ibaratnya Anda nggak boleh menulis buku sejarah tentang Perang Dunia Kedua kalau Anda nggak ikut pegang senjata di medan perang. Bukankah itu bakal menghancurkan seluruh disiplin ilmu sejarah? Jelas. Sejarah kan nggak bekerja seperti itu. Iya kan? Sejarah itu dibangun di atas dokumen, manuskrip, bukan sekedar, kita pernah nongkrong bareng sambil minum kopi. Tepat sekali. Anda baru saja menyentuh masalah utama dari argumen TikToker tersebut. Dan menariknya, dalam video God Logic, mereka membawa masalah itu langsung ke garis waktu sejarah Islam itu sendiri. Oh, yang soal perbedaan 600 tahun tadi ya? Iya, Muhammad itu hidup sekitar 600 tahun setelah masa Yesus. Dia berada di wilayah geografis yang benar-benar berbeda, ratusan mil jauhnya di semenanjung Arab, dan jelas dia nggak punya mesin waktu, kan? Pastinya. Jadi, pihak God Logic berargumen, gini, kalau Paulus aja didiskualifikasi karena berjarak beberapa tahun atau bulan dari kehidupan fisik Yesus, gimana mungkin Muhammad yang berjarak 6 abad penuh bisa mengklaim punya narasi yang lebih akurat tentang perkataannya Yesus? Jadi ini soal konsistensi standar. Sama ngasih pengecualian penuh untuk tokoh Anda sendiri. Masuk akal. Nah, kalau perjumpaan fisik itu bukan ujian akhir dari seorang utusan yang sejati, kan beban pembuktiannya secara alami beralih ke pesannya itu sendiri. Benar, ke isi teksnya. Tapi gimana kita bisa memverifikasi sebuah pesan waktu pembicara aslinya udah nggak ada? Ini membawa kita ke bagian kedua dari argumen si TikToker. Dia mengklaim kalau Paulus itu udah merombak narasinya. Merombak seperti apa menurut dia? Dia bilang Paulus menggeser fokus dari kehidupan dan ajaran Yesus menjadi sekedar obsesi pada kematian dan kebangkitannya. Plus, dia juga ngeklaim kalau Paulus itu nyaris nggak pernah mengutip kata-kata Yesus. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini ibaratnya menuduh seseorang udah ngeremik sebuah lagu klasik sampai melenceng jauh dari aslinya. Tapi tunggu dulu, gimana seseorang bisa tahu kalau lagu itu dari remix kalau mereka sendiri belum pernah dengar pita rekaman aslinya?
Nah, itu dia. Itu adalah pertanyaan epistemologis yang krusial banget, dan buat Anda yang mungkin kurang familiar, epistemologis itu pada dasarnya berarti, gimana sih kita benar-benar tahu apa yang kita klaim kita tahu? Dari mana sumber pengetahuan kita gitu kan? Ya, persis. Dalam video God Logic, mereka nunjukin kalau argumen TikToker ini tuh sifatnya melingkar atau circular. Si TikToker ini berasumsi bahwa narasi Islam abad ke-7 tentang Yesus itu adalah pita rekaman aslinya. Oh, dia jadikan itu standar kebenarannya dulu. Betul. Lalu ketika teks-teks abad pertama dari Paulus ternyata nggak cocok sama narasi abad ke-7 tersebut, dia langsung menyimpulkan kalau Pauluslah yang mengubahnya. Wah, itu sih urutan deduksi yang terbalik secara historis ya. Kayak bawa teks dari ratusan tahun kemudian untuk mengoreksi dokumen kontemporer yang ditulis pada zamannya. Terus gimana video tersebut merespon klaim kalau Paulus itu nggak peduli sama ajaran hidupnya Yesus? Mereka nggak sekedar ngasih opini sih, mereka bawa masuk literatur akademis. Dalam video God Logic, mereka mengutip cendekiawan biblika terkemuka kayak Sion Kim, Richard Bauckham, dan Michael Patrick Barber. Wah, bawa nama-nama berat nih. Iya, membawa nama-nama ini ngerubah dinamika dari yang tadinya cuma adu argumen internet biasa jadi analisis teks yang kritis. Sion Kim, misalnya, dia mendemonstrasikan bahwa ternyata ada setidaknya 25 alusi atau referensi tentang kehidupan Yesus di dalam surat-surat Paulus. Sebentar. Mari kita perjelas mekanikanya untuk pendengar. Alusi itu maksudnya bukan kutipan langsung yang pakai tanda petik ganda, kan? Gimana cara pakar teks bisa ngelacak hal semacam itu? Pertanyaan yang bagus. Di zaman kuno, penulis itu jarang banget pakai kutipan verbatim atau persis kata per kata kayak standar akademis modern sekarang. Oh, nggak ada panduan sitasi APA atau MLA gitu ya zaman dulu? Hahaha, bener banget. Mereka lebih sering memparafrasekan atau merujuk pada sebuah konsep. Jadi, para pakar teks ini mencari jejak linguistik yang identik. Misalnya nih, video God Logic menyoroti Roma 4 ayat 14. Apa bunyinya tuh? Langsung ke kitab Markus 7 ayat 15, di mana Yesus secara spesifik ngajarin hal yang persis sama. Wow, jadi koneksinya ditarik dari idenya. Iya, Paulus juga secara detail membahas soal perjamuan malam terakhir di 1 Korintus 11. Dan itu kan peristiwa historis, bukan cuma sekedar teologi kebangkitan. Alasan kenapa Paulus gak nulis biografi lengkap tentang Yesus itu sederhana. Kenapa tuh? Karena surat-suratnya ditulis untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik di gereja-gereja lokal saat itu, bukan untuk dijadiin catatan sejarah yang kronologis. Ah, masuk akal. Suratnya bersifat preskriptif ya, ngasih solusi bukan narasi deskriptif sejarah. Tapi gimana dengan pihak lawan? Video God Logic pasti ngelakuin serangan balik soal siapa yang sebenarnya ngerimik sejarah kan? Pasti. Mereka langsung menyoroti klaim-klaim yang ada di dalam teks Islam. Misalnya aja, klaim bahwa Yesus itu menubuatkan kedatangan Nabi bernama Ahmed atau Ahmed. Oke, dan apa temuan mereka soal nama itu? Dalam video God Logic, ditunjukkan dengan jelas kalau secara historis, nggak ada satupun manuskrip Injil, mau itu dalam bahasa Yunani kuno, bahasa Koptik, atau bahasa kuno lainnya, di mana Yesus pernah ngucapin nama tersebut. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada jejak historisnya di manuskrip ya? Betul. Lebih jauh lagi, mereka juga menyoroti narasi Islam tentang bayi Yesus yang bisa berbicara dari dalam buayan. Cerita bayi Yesus berbicara ini emang sering banget jadi titik perdebatan yang menarik. Kalau itu nggak ada di Injil kanonik abad pertama, dari mana cerita itu bisa muncul? Penelusuran historisnya lumayan mengejutkan sih. Dalam video God Logic, dipaparkan kalau kisah tersebut sebenarnya diambil dari sebuah teks yang dikenal sebagai Injil Kanak-kanak Thomas. Injil Kanak-kanak Thomas, itu teks apaan tuh? Itu adalah teks gnostik. Buat nyederhananya, teks gnostik itu semacam tulisan-tulisan mistik pinggiran yang ditulis berabad-abad setelah peristiwa aslinya terjadi. Ibaratnya nih, ini tuh fanfiction kuno yang dibuat-buat dan komunitas Kristen mula-mula dengan suara bulat menolak teks itu sebagai fabrikasi atau palsu. Jadi kayak apokrifa yang nggak diakui ya? Tepat. Dan argumen balasannya dari God Logic adalah kalau narasi abad ke-7 ngambil cerita dari dongeng abad ke-2 atau ke-3, terus memasukkannya ke dalam kitab suci seolah-olah itu fakta sejarah yang nyata, nah siapa dong yang sebenarnya lagi ngubah narasi historis tentang Yesus? Sumber dari Wahyu itu sendiri. Iya, bagian ini juga lumayan tegang debatnya. TikToker tersebut menuduh Paulus bertingkah kayak seorang nabi padahal bukan. Terus mengklaim kalau wahyunya itu datang dari entitas di luar dirinya, dan dia ngelakuin itu semua demi keuntungan pribadi. Klaim soal wahyu dari luar ini menurut saya adalah bagian yang cukup membingungkan dari argumen sang TikToker sih.
Bener banget. Tunggu dulu. Mari kita pakai analogi kurir pengirim paket deh, biar gampang. Kalau saya ini kurir, paket yang saya antar itu kan nggak boleh buatan saya sendiri, ya kan? Ya dong, tugas kurir cuma ngantar. Kalau saya yang nulis isi pesannya, itu namanya opini editorial saya, bukan pesan murni dari sang pengirim. Bukankah definisi fundamental dari seorang nabi di semua agama Abrahamik itu adalah seseorang yang menerima pesan dari luar dirinya? Kenapa TikToker ini malah nganggap itu sebagai bukti kepalsuan Paulus? Nah, itulah yang persis disoroti secara kritis dalam video God Logic. Mereka nunjukin, kalau kita nerima premis bahwa wahyu dari luar diri itu bikin seseorang jadi nabi palsu, ya itu bakal menghancurkan seluruh klaim monoteisme. Karena semua nabi nerima wahyu dari luar kan? Betul. Musa selalu bilang, beginilah firman Tuhan. Itu jelas dari luar dirinya. Yesus sendiri bilang kata-katanya itu berasal dari Bapa. Kalau pesannya murni cuma dari dalam pikiran manusia itu sendiri, ya itu bukan wahyu ilahi dong. Itu cuma sekedar kontemplasi filsafat biasa. Make sense. Lalu, gimana video tersebut ngebandingin pengalaman wahyu ini dengan pengalaman Muhammad? Karena saya asumsikan gimana paket itu dikirimkan atau kayak log pengirimannya gitu. Pasti nentuin banget apa kita bakal mempercayai kurirnya. Memang benar. Dan pihak God Logic langsung membedah sumber wahyu dalam tradisi Islam itu sendiri. Mereka merujuk pada teks-teks awal Islam yang mendeskripsikan momen Muhammad menerima wahyu di dalam gua. Apa yang terjadi di dalam gua itu menurut teksnya? Deskripsinya melibatkan sosok roh yang menekan atau mencekiknya dengan sangat keras sampai-sampai ia dilanda ketakutan yang luar biasa dan kebingungan. Video tersebut bahkan menyebutkan kalau pada awalnya ada ketakutan tentang intervensi roh jahat atau jin yang entah gimana bisa ngasih perintah gitu. Jadi awalnya malah ada kebingungan soal entitasnya ya? Iya, baru belakangan sosok ini dikaitkan dengan Jabriel dan nama Allah. Nah, video tersebut mengontraskan pengalaman yang penuh teror ini dengan panggilan nabi-nabi Alkitab, dan mereka mempertanyakan sifat sebenarnya dari entitas pemberi wahyu tersebut. Oke, itu soal wahyunya. Gimana dengan tuduhan TikToker soal Paulus nyari keuntungan pribadi? Karena, jujur aja nih, kita kan sering lihat banyak banget penipu berkedok agama di dunia ini ya. Banyak banget. Seseorang bisa aja bikin sekte kultus cuma buat dapetin uang dan kekuasaan. Jadi, mungkinkah Paulus ini sebenarnya cuma penipu yang rencananya kebutuhan berantakan terus dia berakhir dibunuh? Itu pertanyaan skeptis yang sangat bagus. Dan sejarawan itu biasanya memisahkan antara penipu dan orang yang benar-benar percaya pakai satu metrik utama, yaitu apa yang mereka lakukan ketika dihadapkan pada penderitaan. Ujian penderitaan? Ya, penipu dan manipulator itu pasti bakal melarikan diri waktu nyawa mereka mulai terancam. Ya karena uang dan kekuasaan nggak ada gunanya lagi kalau Anda mati, kan? Logis banget. Nah, dalam video God Logic, mereka merespons tuduhan ini dengan ngelihat sejarah kehidupan Paulus. Paulus itu nggak pernah ngambil uang dari gereja. Dia malah bekerja sebagai pembuat tenda untuk ngebiayain hidupnya sendiri. Berdikari ya dia. Betul. Dan dia itu dipenjara berulang kali, dicambuk, dilempari batu, dan akhirnya malah dieksekusi sebagai martir. Jadi kalau tujuannya itu emang keuntungan finansial dan kekuasaan duniawi, Paulus ini ngejalanin strategi bisnis yang paling buruk dalam sejarah umat manusia. Benar. Memilih untuk dipenggal jelas bukan bagian dari skema cepat kaya ya. Terus, gimana video tersebut mengontraskannya dengan Muhammad terkait motif keuntungan pribadi ini? Dalam video God Logic, mereka ngasih gambaran sejarah yang benar-benar kontras. Mereka menyoroti bahwa Muhammad secara historis akhirnya menjadi pemimpin politik dan panglima perang. Panglima perang? Ya, dia memimpin pertempuran, dia menerima persentase dari harta rampasan perang, terus ngedapetin kekuasaan teritorial yang sangat luas, dan dia punya banyak istri. Dan untuk mempertegas hal ini, video tersebut mengutip sebuah riwayat dari tradisi hadis. Apa kutipannya? Spesifiknya, ini perkataan dari Aisyah, istrinya. Aisyah pernah mengamati datangnya wahyu dan dilaporkan dia berkata kayak gini, Tuhanmu bersegera memenuhi keinginanmu. Wow! Pihak God Logic menyajikan kutipan ini untuk menyiratkan bahwa momen turunnya wahyu itu tampaknya sering banget dan secara kebetulan bertepatan dengan kebutuhan pragmatis, keinginan pribadi atau agenda politik Muhammad pada saat itu. Menarik. Kontras antara penderitaan martir dan pencapaian panglima perang ini ngebawa kita ke pertanyaan soal dampak jangka panjang mereka, yaitu penciptaan institusi agama.
Ini poin yang sering banget diperdebatkan sekarang ya. Ya, TikToker tersebut bikin klaim yang emang populer banget hari ini. Dia bilang kalau Yesus itu sama sekali tidak bermaksud mendirikan agama baru. Katanya Yesus murni cuma ngajarin Yudaisme dan Pauluslah arsitek licik yang menciptakan gereja kekristenan. Itu narasi yang sangat umum didengar ya. Tapi, coba deh kita pikirin secara logis. Kalau Yesus murni cuma mengajarkan Yudaisme yang udah ada, bukankah para pengikutnya seharusnya cuma mempraktikkan hal-hal dari tradisi para rabi dan Talmud Yahudi? Apa sih sebenarnya Yudaisme pada masa itu? Nah, pemahaman tentang Yudaisme di abad pertama itu penting banget di sini. Apa yang kita kenal sekarang sebagai Yudaisme rabbinik, yaitu sistem yang sangat bergantung pada tafsir para rabi dan tradisi lisan yang kemudian jadi Talmud, itu saat itu masih dalam masa perkembangan awal. Jadi belum kaku kayak sekarang ya? Betul, tapi poin utamanya dalam video God Logic adalah ajaran Yesus itu udah melampaui kerangka Yudaisme konvensional manapun pada masa itu. Yesus itu nggak sekedar ngasih tafsir baru atas hukum Taurat, dia secara aktif memposisikan dirinya sebagai pusat dari hukum itu sendiri. Maksudnya, dia menuntut pengabdian pada dirinya sendiri, bukan cuma taat pada hukum itu. Persis, dan itu jelas sebuah revolusi teologis. Yesus ngajarin kalau keselamatan itu bergantung pada gimana respon seseorang terhadap dirinya. Bahkan, dia nerima ibadah yang mana dalam Yudaisme itu cuma diperuntukkan murni bagi Yahweh. Itu hal yang sangat radikal buat orang Yahudi. Banget. Dia juga melembagakan praktik-praktik yang benar-benar baru. Contohnya, pembaptisan dalam rumusan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan bukan praktek standar di rumah ibadat Yahudi. Iya, nggak ada di tradisi sinagoge. Dan juga institusi Ekaristi atau perjamuan kudus, di mana dia bilang, inilah tubuhku dan darahku. Itu merupakan penyimpangan yang radikal banget dari ritual perayaan Paskah Yahudi tradisional. Jadi praktik-praktik fondasional gereja ini diletakkan langsung oleh Yesus, bukan karangannya Paulus di kemudian hari. Kalau gitu berarti institusi gereja itu sendiri udah direncanakan dari awal. Bukannya TikToker tadi ngeklaim kalau Paulus yang nyiptain konsep gereja? Nah, dalam video God Logic, mereka merespons klaim ini dengan mengutip langsung dari Injil Matius dan ingat, Injil Matius ini bukan ditulis oleh Paulus. Oke, apa kata Injil Matius? Di Matius 16 ayat 18, Yesus dengan sangat eksplisit menyatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi arsitektur dasar dari komunitas umat percaya yang terpisah emang murni berasal dari perkataan historis Yesus sendiri. Paulus itu di kemudian hari cuma bertugas mendirikan cabang-cabang lokal dari institusi tersebut, mengorganisasinya, tapi ya bukan dia pendirinya. Oke, tapi pertanyaannya tetap ada nih. Siapa yang ngasih Paulus izin untuk ngelakuin hal itu? Kalau Paulus nggak pernah berjalan bareng Yesus di sepanjang pantai Galilea sama 12 murid lainnya, kenapa teks-teks tersebut memvalidasi otoritasnya? Untuk menjawab itu, video God Logic menyajikan dua lapisan validasi Paulus. Lapisan pertama itu adalah validasi ilahi dari dalam narasi itu sendiri. Di mana tuh letaknya? Dalam kitab Kisah Para Rasul 13, ayat 2, dicatat bahwa Roh Kudus berfirman kepada jemaat di Antioquia untuk mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk sebuah tugas yang spesifik. Lalu lapisan kedua, dan ini yang biasanya sangat penting bagi sejarawan yang neliti soal perpecahan awal, adalah persetujuan langsung dari murid-murid asli Yesus. Jadi murid-murid asli ngakuin Paulus? Betul. Dalam surat Galatia, Paulus mencatat kalau dia pergi ke Yerusalem itu secara spesifik cuma buat ketemu sama para pilar utama, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia memaparkan pesan yang dia beritakan, dan para murid yang hidup bareng Yesus ini memberikan istilahnya tangan persahabatan. Tangan persahabatan itu maknanya apa di masa itu? Itu adalah simbol pengakuan penuh bahwa ajaran Paulus itu selaras secara teologis dengan apa yang mereka sendiri terima langsung dari Yesus. Oh, jadi mereka kayak ngelakuin sinkronisasi ajaran dan terbukti cocok gitu ya? Betul sekali. Dan menariknya, pihak God Logic nggak berhenti cuma di pembelaan Paulus. Mereka membalikan lensa kritik ini kembali ke sejarah Islam. Gimana tuh cara balikinnya? Kalau TikToker tersebut sangat anti terhadap siapapun yang menginkorporasikan hal-hal baru ke dalam sebuah agama yang murni, video God Logic malah menyoroti gimana Islam mengadopsi ritual-ritual tertentu dari luar. Ritual apa contohnya? Mereka mengklaim kalau Muhammad itu memasukkan praktik-praktik pagan Arab pra-Islam ke dalam ibadah. Ritual yang nggak pernah diajarkan sama sekali oleh para nabi Ibrani maupun Yesus.
Contoh spesifik yang mereka kasih adalah praktik mengelilingi Ka'bah dan tindakan mencium batu hitam. Dan itu berasal dari tradisi pagan? Ya, menurut video tersebut, praktik itu punya akar yang kuat banget dalam budaya politeistik Arab kuno. Jadi argumen mereka gini, kalau pencampuran budaya itu dianggap sebagai bukti sebuah agama itu palsu, nah metrik itu bakal jadi sangat bermasalah kalau di-apply ke Islam. Wah, lumayan telak ya. Setelah semua saling silang argumen teologis, catatan sejarah yang rumit, dan kutipan teks kuno ini, TikToker tersebut kan menutup videonya dengan sebuah pernyataan yang lumayan emosional dan personal ya. Ya, tentang alasan dia memilih agamanya. Betul. Dia bilang kalau dia sangat mencintai Islam karena agamanya itu sederhana dan nggak ada kebingungan. Cuma menyembah Allah, titik. Nah, bagi Anda yang dengerin podcast ini, mari kita mikirin ini dari kacamata psikologi kognitif bentar. Menarik nih. Kenapa otak kita itu begitu gampang tertarik sama argumen soal kesederhanaan? Secara alami, manusia itu benci banget yang namanya disonansi kognitif. Kita nggak suka kalau segala sesuatunya itu rumit, abu-abu, atau menuntut pemikiran mendalam yang berlapis-lapis. Kita selalu pengen formula yang hitam putih. Iya, otak kita suka jalan pintas. Benar. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, ketika kita mulai benar-benar menggali perpustakaan teks-teks kuno ini, apakah kebenaran sejarah itu biasanya sesederhana itu? Apakah klaim bebas kebingungan ini bisa tetap bertahan? Itulah yang jadi puncak dari pembedahan di video God Logic. Mereka merespons argumen kesederhanaan ini dengan langsung mengarahkan perhatian pada literatur utama Islam, tujuannya buat nunjukin kalau klaim simpel tadi nyatanya nggak sesuai sama realitas teksnya. Jadi pas dibaca malah nggak simpel ya? Sama sekali nggak. Mereka berargumen kalau Anda benar-benar ngebaca sumber-sumbernya secara komprehensif, teologinya tuh jauh dari kata sederhana, dan malah dipenuhi dengan kompleksitas serta potensi kontradiksi. Boleh kasih contoh nggak dari kompleksitas yang bikin bingung ini? Pertama, mereka menyoroti masalah teologis yang disebut antropomorfisme. Tunggu, antropomorfisme. Itu istilah teologi akademis ya. Maksudnya adalah memproyeksikan atau ngasih fitur-fitur fisik tubuh manusia ke entitas non-manusia atau ke Tuhan. Gitu bener kan? Sangat tepat. Dan masalah ini sering banget memicu perdebatan filosofis yang masif. Video God Logic mengutip tradisi hadis yang mendeskripsikan Allah dengan atribut-atribut fisik yang sangat harfiah dan spesifik, yang mana ini membingungkan banyak cendekiawan. Atribut fisik kayak gimana misalnya? Itu berkata cukup untuk memenuhi ruangnya. Wah, itu detail banget secara fisik. Iya, dan bagi pihak God Logic, teologi yang mendeskripsikan organ fisik ilahi kayak gini itu bukanlah sistem yang bebas kebingungan. Malah, ini ngemunculin pertanyaan-pertanyaan filosofis yang benar-benar rumit tentang sifat batasan ruang, waktu, dan materi bagi Tuhan. Iya sih, ngebayangin Tuhan yang tak terbatas, tapi harus menjejakkan kaki fisik ke dalam neraka, itu jelas sebuah teka-teki ruang dan waktu yang pusing. Terus, selain sifat fisik Tuhan, apa ada kebingungan di doktrin lain yang dampaknya lebih kerasa langsung ke manusia? Kayak soal keselamatan gitu. Nah, disinilah letak kontradiksi internal yang paling tajam yang disorot sama video tersebut. Konsep keselamatan itu kan fondasi mutlak ya dari sebuah agama. Mereka nunjukin sebuah teks dari hadis yang ngajarin sebuah konsep penebusan substitusi yang bisa dibilang lumayan aneh. Aneh gimana tuh? Dikatakan bahwa pada hari penghakiman nanti, umat muslim akan dibebaskan dari neraka. Dan sebagai gantinya, orang-orang Yahudi dan Kristen yang akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk menempati tempat mereka. Tunggu, jadi orang Yahudi dan Kristen dipakai sebagai macam tumbal keselamatan gitu? Tepat, sebagai ganti atau tebusan gitu deh. Namun dan di sini menariknya video tersebut kemudian membenturkan klaim hadis ini dengan kitab suci utama Islam, yaitu Al-Quran. Apa kata Al-Quran soal ini? Kali berbeda. Ayat ini bilang bahwa siapapun di antara orang-orang Yahudi, Kristen atau Sabean yang beriman kepada Tuhan, beriman pada hari akhir, dan berbuat kebaikan, mereka tidak perlu merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Yang secara jelas menyeratkan keamanan dan keselamatan di akhirat kan?
Betul, dan pihak GodLogic langsung menyoroti disonansi ini. Gimana bisa sebuah sistem yang diklaim simple dan bebas kebingungan menyatakan dalam satu teks kalau kelompok tertentu itu aman karena amal perbuatan mereka, tapi di literatur otoritatif lainnya malah menyatakan kelompok yang sama bakal dijadiin bahan bakar neraka sebagai tumbal buat kelompok lain. Itu kontradiksi yang lumayan fatal ya. Makanya, ini ngebuktiin kalau kedangkalan dari klaim sederhana itu langsung runtuh di bawah pengawasan tekstual yang benar-benar komprehensif. Wah, jadi mereka pakai teks pihak lawan sendiri buat matahin klaim tentang kesederhanaan itu. Terus nih, setelah semua pembongkaran analitis yang panjang lebar ini, gimana pihak GodLogic akhirnya mendeskripsikan narasi kekristenan itu sendiri? Mereka menutup videonya dengan menyatakan bahwa esensi Injil kekristenan itu justru menyediakan keanggunan dan kejelasan yang sesungguhnya. Pesannya tuh berpusat pada sebuah paradoks yang indah. Paradoks seperti apa? Bahwa Tuhan Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berada dalam persekutuan kasih yang abadi memilih untuk turun tangan langsung dalam sejarah manusia. Yesus, Sang Anak, masuk ke dalam batasan waktu, mengambil hukuman dosa umat manusia ke atas dirinya sendiri melalui kematiannya, dan mematahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya pada hari ketiga. Terus di mana letak kejelasan atau kesederhanaannya dibanding klaim si TikToker? Kejelasannya terletak pada fakta bahwa keselamatan itu nggak bertumpu pada seberapa mampu manusia menavigasi hukum-hukum agama yang membingungkan, atau seberapa mampu mereka memenuhi kuota amal perbuatan, melainkan murni merupakan anugerah yang diterima cuma melalui iman pada karya selesai yang udah dilakuin oleh Yesus. Bagi pihak GodLogic, ini adalah solusi historis dan spiritual yang jauh lebih elegan daripada alternatif yang ditawarkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.